Awal tahun 2026 ini sepertinya jadi momen gila-gilaan buat pertahanan kita. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya kalau Indonesia punya 274 kapal perang yang standby di lautan? Dan bukan cuma kapal patroli biasa yang cuma bisa semprit maling ikan, tapi kapal perusak, kapal selam, sampai kapal Indo helikopter yang siap bikin gentar negara tetangga. Ini bukan fiksi ilmiah atau bukan sekedar angan-angan kosong. Ini adalah grand design pertahanan yang baru saja dibongkar dari pemikiran strategis Menteri Pertahanan kita, yaitu Bapak Syafri Samsudin. Semua rencana ngeri-ngeri sedap ini tertuang dalam buku beliau yang berjudul Manajemen Pertahanan Modern. Kalau rencana ini beneran kejadian, TNI Angkatan Laut kita bakal bertransformasi total. Dari yang tadinya cuma jago kandang, akhirnya jadi raksasa samudra alias Blue Water Navy. Tapi pertanyaannya, duitnya itu dari mana? Terus, apa benar kita mau pasang pagar listrik rudal di seluruh perbatasan langit Nusantara biar musuh nggak berani numpang lewat? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru. Oke, kita masuk ke poin pertama yang bikin banyak pengamat militer langsung melek mata. Angka 274 unit kapal perang. Itu bukan angka yang kaleng-kaleng. Kalau kita jajarin di Pelabuhan Tanjung Priok, itu laut bisa penuh sesak. Tapi Pak Menteri Pertahanan Syafri ini enggak asal sebut angka. Tapi dalam bukunya beliau membagi kekuatan raksasa ini jadi 3 lapis pertahanan yang punya tugas yang sangat beda-beda. Biar gampang, kita pakai analogi tim keamanan deh. Di lapis pertama ada The Strikes, kekuatan pemukul. Ini adalah 97 unit kapal yang isinya monster semua. Ada 36 frigate, 4 destroyer, 12 kapal selam, sampai 27 kapal cepat rudal. Bayangin gini, kalau TNI Angkatan Laut itu sebuah kompleks perumahan elit. Armada pemukul ini bukan satpam yang jaga pos depan sambil ngopi. Mereka ini adalah unit SWAT atau Kopassusnya, yang tugasnya cuma satu, yaitu duel. Kalau perang pecah, merekalah yang maju duluan buat gebukin musuh di tengah laut. Kapal-kapal ini didesain buat open war, bawa rudal jarak jauh dan siap tenggelamkan lawan. Jadi ini bukan kapal yang dipakai buat ngusir nelayan asing. Itu terlalu overkill banget. Nah, di lapis kedua ada The Guardian atau kekuatan patroli. Nah, di lapis kedua ini ada 92 unit kapal. Isinya kapal OPV atau Offshore Patrol Vessel dan kapal patroli cepat. Kalau armada pemukul tadi itu unit SWAT-nya. Nah, armada patroli ini adalah polisi patroli rutin. Tugas mereka muterin wilayah kedaulatan kita selama 24 jam non-stop. Mereka yang ngurusin hal-hal remeh sehari-hari, kayak illegal fishing, kapal asing yang nyelonong masuk tanpa izin, atau penyeludupan. Jumlahnya harus banyak, karena laut kita itu luas banget. Di lapisan ketiga yaitu The Support System atau kekuatan pendukung. Ini yang sering diremehkan orang awam, padahal ini adalah kunci kemenangan. Ada 85 unit kapal pendukung, termasuk 4 kapal LHD alias kapal induk helikopter, kapal tanker, kapal rumah sakit, sampai kapal angkut tank. Kenapa ini penting? Coba deh bayangin kalian punya Ferrari tapi nggak ada pom bensin di jalan tol, pasti mogok. Nah, kekuatan pendukung ini ibarat power bank berjalan dan bengkel berjalan. Dengan adanya armada ini, kapal perang kita bisa berlayar berbulan-bulan di tengah samudra tanpa perlu balik ke pangkalan buat isi bensin atau malah ambil bekal. Inilah syarat mutlak kalau Indonesia mau jadi Blue Water Navy. Oke, laut sudah aman nih. Sekarang kita nengok ke atas, ke langit kita. Di buku Manajemen Pertahanan Modern ini ada satu istilah keren yang jadi sorotan.
Air Denial Capability. Wah, apaan tuh? Sederhananya gini, selama ini strategi pertahanan udara kita itu kadang masih reaktif. Kayak nunggu maling masuk rumah dulu baru kita kejar pakai sapu. Kita nunggu pesawat musuh melanggar wilayah baru kita kirim jet tempur buat diusir. Nah, konsep ini tuh beda banget. Ini ibarat kita pasang pagar listrik tegangan tinggi plus CCTV canggih di sekeliling halaman rumah kita. Malingnya baru mau loncat pagar aja udah kesetrum duluan atau udah kena lock rudal. Menteri Pertahanan merencanakan pembangunan satuan rudal yang masif di titik-titik terluar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Merauke. Tujuannya buat kasih psy war atau perang urat saraf. Musuh yang mau iseng masuk bakal mikir 1000 kali, karena radar mereka langsung bunyi tanda kunci rudal sebelum mereka bahkan sempat melihat pantai kita. Ini adalah upgrade mentalitas dari defensif pasif jadi defensif aktif yang mematikan. Terakhir tapi nggak kalah penting, yaitu mobilitas. Indonesia itu negara kepulauan. Kalau ada kerusuhan atau perang di Papua tapi pasukannya ada di Jawa, terus ngirimnya pakai kapal laut, butuh waktu seminggu. Logistik telat, pasukan kelaparan, amunisi pun habis. Makanya blueprint ini juga fokus gila-gilaan di armada angkut. TNI Angkatan Udara direncanakan bakal nambah skuadron angkat berat, sedang, dan ringan. Plus skuadron tanker buat isi bensin pesawat tempur di udara. Dan buat TNI Angkatan Darat ini kabar baik banget. Penerbat atau penerbangan Angkatan Darat bakal diperkuat. Bayangin setiap kodam ada divisi bakal punya ojek udara berupa skuadron campuran helikopter serbu dan angkut. Analogi simpelnya gini, kalau dulu pasukan infanteri harus jalan kaki nembus hutan berhari-hari, sekarang mereka punya akses taksi helikopter yang siap jemput dan antar ke titik konflik dalam hitungan jam saja. Ini namanya mobilitas vertikal anti macet. Nah, siapa sih otak jenius di balik rencana ambisius ini? Jelas tokoh utamanya adalah Bapak Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan kita. Kalian pasti udah tahu lah ya, beliau ini adalah paket komplit, militer tulen, special force, dan birokrat berpengalaman. Tapi buku ini jadi spesial karena ditulis bareng Ibu Herlina, seorang akademisi dan pemikir pertahanan. Kombinasi ini unik banget. Pak Syafri bawa pengalaman lapangan, sementara Ibu Herlina menyusun kerangka teorinya secara ilmiah. Poin pentingnya apa nih? Rencana 274 kapal perang dan pagar rudal ini mengirim pesan jelas. Indonesia sedang tidak main-main. Tentu tantangannya cuma satu, yaitu anggarannya. 337 triliun rupiah. Mungkin terdengar besar, tapi untuk mewujudkan mimpi ini butuh komitmen bertahun-tahun. Nah, itu dia bedah tuntas rencana gila pertahanan Republik Indonesia versi kami. Gimana menurut kalian? Apakah target 274 kapal perang ini sangat realistis atau cuma mimpi di atas kertas? Terus kalau kalian jadi Menteri Pertahanan, alutsista apa yang bakal kalian prioritasin duluan? Coba tulis pendapat kalian dan analisis liar kalian di kolom komentar ini ya. Kita diskusi bareng dan jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.